Posisi yang membuat jantung Gia berdegup cepat. Bagian ini kau revisi lagi, masih ada kalimat rumpang dan itu tidak bagus dibaca. Gabriel mengarahkan kursor pada kalimat yang dia tunjukkan, bermaksud memberitahu Gia yang masih terdiam. Di mana? Gabriel kembali menunjuk pada tulisan yang dia maksud. Ini, aku sudah menunjukkannya lewat kursor. Kau tidak mendengarkanku ya? Maaf, tawarannya Gia terdengar tepat di samping telinga Gabriel, membuat pria itu menoleh sebentar dan kembali mengalihkan pandangan pada layar di sana. Kau sudah memasukkan gambar-gambar hasil penelusuranmu? Sudah, kau harus melihat ini, Pak. Jari lentik Gia sedikit menggeser jemari Gabriel yang masih bertengger pada kursor. Matanya menelusuri tulisan-tulisan dalam layar, dan tepat di bagian dokumentasi, Gia menghentikan pergerakan kursornya. Ini dia. Gia menunjuk tepat pada bagian reruntuhan bangunan. Kau lihat ini, Pak. Bukankah sangat memungkinkan, Un? Ucapannya langsung terhenti ketika menoleh pada Gabriel, pria itu. Gabriel ternyata sedang memandangnya sedari tadi dan tanpa Gia sadari. Gia tidak tahu apa yang kesalahannya tadi sampai Gabriel bisa memperhatikan dengan begitu diam. Dan lagi, jarak di antara mereka tidak lebih dari 5 cm. Gia mengerjapkan matanya, ingin sekali bibirnya itu mengeluarkan kata-kata yang cukup membuat bosnya itu mengalihkan pandangannya. Tapi tidak bisa, tubuh Gia seakan kaku untuk dia gerakkan. Gabriel masih terus memandangnya dengan diam. Tatapan yang berhasil membuat Gia juga ikut diam tak berkutik. Kedua mata Gabriel mengerjap, kemudian berubah menjadi tatapan yang penuh akan keingintahuan dan kefrustasian. Bibirnya sedikit meringis dengan deheman pelannya, sampai akhirnya wajah itu mulai mendekat secara perlahan, masih dengan tatapan yang mampu membuat Gia terintimidasi berkali-kali. Gia, wajah itu terus mendekat sampai Gia merasa bahwa dirinya menahan nafas berkat perasaan gugupnya. Ini salah. Gia terus bergumam mengenai kesalahan yang ada dalam diri Gabriel. Pria itu pasti sedang membayangkan Alexa dalam benaknya, dan Gia seakan merasakan beribu jarum menancap di hatinya. Maaf. Berhasil. Dengan segala upayanya, Gia berhasil beringsut menjauhi wajah Gabriel yang sudah berada 1 cm di depannya, menyisakan Gabriel dengan pandangan terkejut dan tidak percayanya. Pria itu mengerjap-gerjapkan mata dan membenarkan posisinya menjadi berdiri tegak, menundukkan kepala sembari mengembuskan nafas pelan. Sementara Gia segera beranjak dari kursinya setelah merapikan beberapa poni yang menutupi mata. Kecanggungan begitu terasa saat ini, dan Gabriel seakan menyesali sikap gegabah dan tidak tahu dirinya. Aku akan kembali ke mejaku, terima kasih. Dan setelah itu Gabriel hanya dapat memandang punggung Gia yang terus menjauh dengan langkah cepatnya. Hanya Gia, iya, hanya Gia yang mampu membuatnya merasakan hal-hal baru dalam hatinya, tidak dengan wanita lain. Gia menepuk-nepuk pipinya beberapa kali sembari menatap cermin. Kejadian dalam ruangan Gabriel benar-benar membuat hatinya bergetar tidak karuan. Entah, Gia juga tidak tahu kenapa Gabriel bisa bersikap seperti itu sampai rasanya Gia tidak bisa bergerak sedikit pun, menatap manik hitam yang menggambarkan seluruh emosi di sana. Bola mata yang mengerjap, dengan tangan memegang sisi wastafel, menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. Apa itu tadi? Kepalanya kembali menggeleng cepat setelah menyadari berbagai pikiran yang membuatnya melayang mulai mengepung otaknya, menyebabkan rona merah kembali terlihat di kedua pipi putih mulus itu. Berhenti memikirkan hal yang tidak-tidak. Lantas tangannya menepuk-nepuk bagian kening yang tertutup poni. Berhenti memikirkan hal itu. Kau tahu, dia hanya membayangkan gadis pujaannya, jadi jangan terlalu percaya diri, Gia. Setelah selesai dengan kegiatannya itu, Gia kembali mengambil nafas sebelum keluar. Jujur saja, pekerjaannya masih menumpuk, tapi Gia justru berdiam di toilet hanya untuk meredakan detak jantungnya akibat perlakuan Gabriel tadi. Gabriel, pria itu terlihat ingin menciumnya dan beruntung Gia cepat-cepat menghindar. Bukan apa-apa, sebenarnya Gia mau saja menerima perlakuan Gabriel tadi. Tapi karena sekelebat ingatan mengenai Alexa dan perasaan Gabriel pada gadis itu yang terlalu kentara benar-benar seperti menghasut pemikirannya, membuat Gia kembali berpikir 2 kali untuk menerima hal itu. Gia tidak mau gegabah.
tidak sebelum Gabriel benar-benar melupakan gadis itu. Kakinya kembali melangkah untuk keluar dari sana dengan tangan bertaut. Kembali ke meja kerjanya itu juga berarti kembali berdekatan dengan Gabriel. Dan hal tersebut mampu menyebabkan rasa gugup juga malu menghantui hatinya. Gia kembali merapikan rambut hitam panjangnya yang sedikit terselip di blazernya dengan menunduk sembari terus berjalan. Memang jarak toilet ke mejanya tidak jauh, bahkan akan terlihat setelah Gia keluar dari kamar toiletnya. Kakakku tersayang. Suara kecil nyaring itu berhasil membuat Gia menoleh dengan cepat dan manik matanya menapati Natalie tengah tersenyum manis di sana, tepat di depan lift dengan menenteng beberapa paper bag. Dapat Gia tebak adik Gabriel itu akan mengunjungi kakaknya. Senyum Gia mengembang bersama dengan langkah cepatnya menuju gadis yang terpaut 8 tahun dari usianya itu. Masih hangat dalam ingatannya bagaimana adik Gabriel itu menyambutnya ketika pertemuan pertama mereka. Sangat menyenangkan dan menggemaskan. Gia meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. "Shh, jangan panggil aku dengan seperti itu kalau di sini." "Kenapa, Kak?" "Abangmu nanti mencurigai kita karena dia belum mengetahui kita sedekat ini." Bola mata Gia beralih menatap pintu besar tepat di ujung ruangan. "Aku ingin membuat kejutan buat abangmu kalau kita itu sangat akrab, kau mengerti?" Natalie menganggukkan kepalanya beberapa kali, lalu maniknya memicing menatap Gia. "Ah, seperti sebuah rahasia. Tepat sekali, cantik." Mereka mulai berjalan beriringan. "Lalu di mana abangku, Kak?" "Dia di dalam. Kau mau masuk?" Dengan antusias dan mata berbinarnya, Natalie mengangguk cepat. Aku membawa makanan kesukaan abang sebagai rasa terima kasihku, Kak," ucap Natalie sembari mengangkat paper bagnya. "Memangnya dia melakukan apa untukmu?" Daigi yang mengerut setelah mendengar pengakuan Natalie. "Itu, dia membiayai semua keperluanku untuk menonton konser, mulai dari tiket, lightstick, sampai segalanya. Bahkan abang juga membiayai satu temanku yang kurang mampu. Jadi sebagai rasa terima kasihku aku rela membuatkan ini untuknya." Hehehe, jelas Natalie. "Menggunakan uang pribadinya?" Natalie kembali mengangguk. "Ya tentu saja, kau tahu Kak, abang tidak pernah ingin atau memakai uang yang Daddy berikan. Sekalipun tidak pernah." Jujur, penjelasan Natalie benar-benar membuat Gia terperangah. Dia baru tahu sisi Gabriel yang seperti ini. Dan seperti mendapat sebongkah berlian, Gia merasa sangat beruntung bisa bertemu dan mengenal Natalie dengan baik. Karena dengan begitu Gia bisa terus mengorek informasi Gabriel darinya. Natalie melambai-lambaikan tangannya pada Gia dengan pelan saat melihat gadis itu sedikit melamun. "Kak, kau tidak apa-apa?" Tidak apa-apa." "Ya sudah, kau mau ke ruangan Gabriel kan?" Tapi kakak ikut juga ya." "Apa?" Bola mata Gia mengerjap cepat untuk kemudian memandang Natalie dengan bingung. "Maksudmu untuk apa?" Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.